Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Zalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Holis. Ya, jadi di sini saya hendak melakukan percakapan pra-supervisi untuk kompetensi inti coaching yang ingin ditingkatkan. Apakah Pak Zalu sudah siap untuk berbicara dengan saya? Boleh, tentu saja, Pak. Saya siap. Oke, jadi pertama-tama saya ingin mendiskusikan dulu ini rubrik penilaian percakapan coaching yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk pengembangan coaching hari ini. Rubrik yang akan kita gunakan itu rubrik penilaian coaching dengan indikator mendengar aktif, memberikan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Sudah familiar dengan rubrik ini, Pak Zalu? Sudah, Pak Holis. Saya sudah mempelajarinya juga sebelumnya, Pak. Oke, selanjutnya saya ingin tanyakan dulu nih kompetensi coaching yang ingin Pak Zalu tingkatkan. Apakah ada sesuatu yang ingin Pak Zalu fokuskan? Saya ingin meningkatkan kemampuan presensi saya, Pak. Oh iya, bagus. Itu adalah kompetensi yang sangat penting. Nah, sekarang bagian mana nih yang Pak Zalu ingin saya amati untuk membantu meningkatkan kemampuan presence ini atau kehadiran penuh? Saya ingin fokus pada bagian dalam diri saya, Pak. Bagaimana caranya supaya saya bisa lebih fokus dalam sesi coaching, Pak. Oh ya, itu masuk akal. Terakhir, saya ingin tanyakan bagaimana penilaian Pak Zalu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini. Apakah Pak Zalu berharap untuk mencapai sesuatu dalam observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap bisa menjadi lebih baik dalam melakukan sesi coaching, Pak. Saya ingin dapat memberikan nilai tambah bagi klien saya pastinya, Pak. Oke, baiklah kalau begitu terima kasih atas jawabannya. Jadi suatu observasi akan kita lakukan bersama dalam sesi coaching selanjutnya. Dari observasi ini kita akan tentukan indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang kita ingin capai sebelumnya. Apakah itu sudah oke? Oke, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya kira kita sudah selesai untuk percakapan prasupervisi hari ini. Terima kasih banyak atas waktu luangnya. Semoga penyempurnaan coaching yang kita lakukan bisa membantu meningkatkan kemampuan coaching Pak Zalu. Terima kasih, Pak. Sampai bertemu di sesi supervisi berikutnya, Pak. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Zalu. Eh, Selamat malam, Pak Sofyan. ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah masih diberi kesehatan nih, Pak. Iya. Bagaimana? Jadi begini Pak Zalu, sepertinya saya butuh waktu dengan Pak Zalu ini. Apa Pak Zalu ada kesempatan? Boleh, silakan, Pak. Ya, jadi begini Pak Zalu, eh, di kelas saya ini saya menemukan beberapa dari siswa saya ini kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, Pak. Begitu ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu ini, Pak Sofyan. Iya, Pak. Dari pertemuan dan obrolan kita malam ini, apa ini yang Pak Sofyan ingin dapatkan nantinya di akhir percakapan kita ini? Iya, jadi Pak, saya berharap Pak dengan pertemuan kita ini Pak, ada solusi terkait dengan masalah yang sedang saya hadapi ini Pak. Kalau boleh tahu, apa ini masalahnya tadi, Pak, yang dihadapi ini, Pak? Jadi begini Pak, setiap kali saya mengajar ini, saya rasa-rasa siswa saya kurang semangat, kurang antusias begitu dalam belajarnya. Sehingga saya juga merasa tidak nyaman Pak dengan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Hmm, Kenapa tidak nyamannya? Seperti apa pembelajaran yang nyaman kalau begitu, Pak? Mungkin Pak, cara-cara saya menyampaikannya ini mungkin Pak kurang inovatif begitu, atau mungkin kurang kreatif sehingga mungkin Pak,
saya minta juga saran-saran dari Bapak juga ini kira-kira seperti apa Pak sehingga bisa melakukan proses pembelajaran yang lebih baik dan tentu murid ini lebih antusias Pak untuk belajarnya. Gitu ya. Berarti cara-caranya nih yang masih mungkin monoton ya dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswa ini mungkin masih banyak yang tidak fokus dan tidak konsentrasi dalam belajar. Selama ini yang terpikirkan dari Bapak, cara-cara seperti apa sih yang sebenarnya yang bisa membuat siswa ini lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, Pak? Kalau saya lihat-lihat ini Pak, mungkin siswa saya ini butuh pembelajaran yang berbasis teknologi begitu Pak. Mungkin saya bisa Hmm, menyediakan seperti video pembelajaran begitu atau media-media yang menarik atau mungkin Pak bisa juga dalam mengerjakan tes evaluasi begitu. Mungkin bisa juga kita menggunakan aplikasi Quizzes begitu Pak. iya, 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 sangat setuju, Pak. Dari yang sudah disampaikan tadi, apakah masih ada cara-cara yang bisa Bapak mungkin akan terapkan untuk siswa ke depannya, Pak? Iya Pak, mungkin saya bisa menyiapkan media-media yang menarik lagi Pak. Saya juga mungkin akan menampilkan video-video pembelajaran yang mungkin saya bisa bikin sendiri Pak melalui aplikasi Canva. Sehingga dengan demikian mungkin anak-anak saya ini, murid-murid saya ini bisa lebih tertarik untuk belajar begitu Pak. Setuju sekali Pak Sofyan, itu ide yang bagus. Jadi dari gagasan itu, apa nih rencana ke depannya Pak Sofyan untuk mewujudkan apa yang disebutkan tadi Pak Sofyan? Iya, jadi rencananya Pak, saya mungkin akan mencari referensi dulu di YouTube atau di Google Pak terkait dengan bagaimana mendesain video yang menarik Pak. Kemudian saya akan membuat videonya Pak, tentu menggunakan aplikasi Canva seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi setelah itu Pak, saya akan masukkan video yang saya buat ini di YouTube saya. Kemudian saya bisa tampilkan kepada anak-anak saya juga, murid-murid saya melalui proyektor begitu Pak di dalam kelas. Bagus, bagus Pak. Uh, Sebagai komitmen Bapak untuk mewujudkan yang sudah direncanakan tadi Pak, untuk memastikan itu apa bentuk komitmen yang Bapak akan terapkan? Jadi saya berkomitmen terhadap diri saya Pak. Saya pastikan akan melakukan hal itu. Tentu sejak saat ini saya akan mulai membuka eh, apa referensi-referensi terkait pembuatan video dan juga Pak saya mungkin bisa berkolaborasi dengan teman-teman saya di sekolah sehingga juga mereka bisa memantau terkait dengan apa yang menjadi rencana saya ini mereka bisa memberikan sumbangsi saran seperti itu Pak sehingga dengan komitmen ini mungkin saya merasa terpantau dan saya pasti akan melakukannya Pak. Iya, bagus sekali, Pak. Saya sangat setuju dengan apa yang Bapak komitmenkan. Semoga komitmen Bapak ini betul-betul jalan sesuai yang diharapkan ya, Pak ya. Terus dari obrolan kita, kita sudah pada sesi terakhir ini. Dari semua obrolan tadi, kira-kira apa ini yang bisa Bapak simpulkan sebagai refleksi dari obrolan kita kali ini? Iya Pak, jadi yang pertama Pak saya berterima kasih kepada Bapak karena tadinya saya merasa Pak saya ini penuh beban Pak di dalam kelas. Saya mengajar tapi seolah-olah pembelajaran saya ini tidak sampai ke murid saya. Sehingga saya memberanikan diri untuk bertemu dengan Bapak dan kemudian bercerita terkait apa yang saya hadapi ini. Nah, sekarang Pak dari bincang-bincang kita tadi, saya telah menemukan solusi terhadap masalah saya ini, sehingga saya bersyukur dengan pertemuan ini, saya bisa menemukan solusi atas masalah saya. Sekali lagi Pak, saya berterima kasih kepada Bapak. Iya, terima kasih kembali Pak Sofyan. Semoga di lain sesi kita bisa mengembangkan obrolan yang bermanfaat lagi ya Pak Sofyan ya. Iya, iya Pak, Dan, terima kasih Pak. dan semoga klub Lawa mungkin bisa menjuarai di pertandingan pagelaran pagi hari ini Pak. Siap, siap, siap. Terima kasih Pak. Oke, mari Pak ya Sofyan. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Zalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sofyan. Pak Nurholis. Iya Pak Nurholis ya Pak. Oke, jadi di sini saya ingin berbicara ini dengan Pak Zalu tentang hasil supervisi yang baru saja dilakukan tadi. Bagaimana perasaan Pak Zalu dalam hal kompetensi coaching yang sudah kita diskusikan tadi? Yang kita sudah diskusikan Saya sebelumnya. saya merasa cukup baik nih, Pak. Tapi saya ingin tahu lebih detail lagi mengenai performa coaching saya. Oh ya, tentu saja. Jadi di sini saya ingin mengevaluasi kinerja Pak Zalu sebagai coach dalam proses coaching tadi. Jadi berdasarkan data dari pengamatan saya tadi, saya sudah mencatat beberapa hal. Pertama, tapi sebelum itu pertama-tama saya ingin tanyakan sama Pak Zalu, bagaimana menurut Pak Zalu ini performa coaching dalam kompetensi presence atau kehadiran penuh? Saya merasa sudah cukup baik, Pak. Saya sudah bisa menjaga fokus dan konsentrasi saat melakukan sesi coaching. Oh ya, bagus. Jadi apa yang membuat Pak Zalu merasa demikian? Saya merasa bisa lebih tajam dalam menangkap perasaan klien saya dan membantu mereka mencapai tujuan mereka, Pak. Oh iya, saya setuju dengan hal itu. Saya juga tadi melihat bahwa pada saat melakukan sesi coaching, Pak Zalu sudah menerapkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan baik. Itu sudah sesuai atau bahkan melebihi standar yang kita rujuk ini, Pak. Terima kasih, Pak. Saya merasa senang nih, Pak, mendapat pujian dari Bapak. Iya. Tapi saya juga lihat tadi ada beberapa hal yang mungkin masih bisa dikembangkan dalam coaching Pak Zalu. Misalnya tadi saya amati pada saat Pak Zalu melakukan C1 yang sebetulnya kalau kita merujuk ke standar, jadi tadi Pak Zalu itu bagusnya tadi pada saat sesi coaching memberikan kesempatan kepada coach untuk supaya bisa lebih mengeluarkan ide-idenya lebih banyak. Oh iya, Kalau Pak, pendapat Pak Zalu terhadap bagaimana itu? saya menerima, Pak, kritik dan masukannya memang perlu ditingkatkan lagi, Pak. Oke, jadi dari diskusi kita ini Pak, apa yang sudah terbayang ini yang akan Pak Zalu lakukan untuk meningkatkan lagi performa coaching? Apa ada rencana untuk tindakan selanjutnya nih Pak? Oh iya, saya berencana untuk lebih memfokuskan pada teknik coaching, Pak, dan yang lebih insentif di rumah dan rutin pastinya, Pak. Oh ya, jadi itu sudah bagus itu. Terakhir ini Pak Zalu, saya ingin menyampaikan bagaimana Ya, hasil Pak. pengamatan tersebut ke dalam catatan supervisi akademik ini Pak. Mudah-mudahan dengan latihan, dengan proses coaching ini kita bisa terus mengembangkan, dengan proses supervisi ini kita bisa terus mengembangkan coaching yang Pak Zalu lakukan lebih baik lagi di masa depan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas arahan dan masukan serta bantuannya, Pak, ya. Iya, sama-sama Pak Zalu. Bagaimana menurut Pak Zalu apa yang sudah kita dapat dari proses supervisi ini? Oh iya, dari proses coaching ini saya merasa semakin paham, Pak, dan siap untuk terus mengembangkan kompetensi coaching saya, Pak. Oh ya, terima kasih. Jadi kita sudah ini Pak, selesai melakukan percakapan praska supervisi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan sampai jumpa di supervisi berikutnya nih Pak. Iya, sampai ketemu lagi, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. jadi